Oke guys, lanjut. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, hati-hati, kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita sedang jahat pada diri kita, dan ketika ada musibah yang menimpa kita, kita katakan, ya Allah, kenapa engkau tidak adil padaku, ya Allah, kenapa engkau berbuat begini kepada saya, ya Allah. Kita lupa perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menghantarkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah-musibah yang menimpamu, maka disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kadang-kadang kita lupa, mungkin sakit yang kita dapatkan, atau bangkrutnya atau hilangnya harta kita, atau berantakannya rumah tangga kita misalnya, atau terjadi ujian-ujian yang lain, itu disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat diri saya, Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak pernah memanggil kita dengan kalimat wahai pencuri, wahai orang yang durhaka, wahai penzina, wahai pemabuk. Tidak. Allah memanggil kita dengan kalimat yang begitu santun. Allah panggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah memanggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan putus asa, karena syaitan akan bilang, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Syaitan akan bilang begini, ngapain kamu berubah jadi orang baik, kamu ini ahli maksiat, ngapain kamu umrah, kamu haji, nggak pantas. Ngapain kamu bersama dengan ibu-ibu majelis ta'lim, nggak pantas. Kamu ini dosanya banyak, Allah nggak akan mengampuni kamu. Itu kata syaitan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah masih minta ampun kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah punya doa agar beliau senantiasa istiqamah, karena manusia ini kadang kita buat baik, kadang kita buat jahat. Kita udah tahu secara agama nggak boleh, kita masih lakukan. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Apa doanya Rasulullah SAW agar beliau senantiasa istiqamah dalam perbuatan beliau? Beliau selalu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini, hatiku ini atas agamamu ya Allah. Jadi ada yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Menyesal akan kebodohan karena melakukan perbuatan tersebut dan berhenti dari perbuatan itu. Setelah menyesal dia berhenti dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya yang kemarin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, adalah orang yang sangat membenci Islam, membenci Rasulullah SAW. Beliau mengubur bayi perempuan hidup-hidup, bahkan beliau hendak membunuh Nabi. Ketika beliau memilih untuk jadi orang baik, berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyesal atas perbuatannya, beliau berhenti atas perbuatan buruk, dan beliau melakukan berbagai macam kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin, hingga akhir hidupnya makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW. Artinya siapapun kita, semua dari kita adalah pendosa. Semua dari kita pernah berbuat salah. Namun nasihat buat diri saya, kita ingin menjadi orang yang lebih baik dengan cara berhenti, dengan cara kita menyesal dan kita berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan kita yang kemarin. Sudah cukup kejahatan yang kemarin, sudah cukup dosa-dosa yang kemarin. Saya mau jadi orang yang lebih baik ya Allah, maka berhenti dari perbuatan dosa, meninggalkan dosa-dosa itu.
dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Benci dengan perbuatan dosa tersebut. Meninggalkan perbuatan dosa itu dengan cara kita meninggalkan tempat-tempat orang-orang yang banyak dosanya. Makanya ada sebuah hadis surat muttafaqun alaih, teman-teman sekalian. Orang yang bunuh 99 orang, dia mau taubat, dia mau berhenti, dia mau meninggalkan dosa itu. Kemudian dia datang kepada orang yang ahli ibadah. Saya mau berhenti dari perbuatan dosa, saya menyesal. Sudah banyak orang saya bunuh. Masih adakah kesempatan saya untuk bertaubat kembali kepada Allah? Kata orang itu, tidak ada. Kamu sudah banyak buat dosa, bagaimana mungkin Allah bisa mengampunimu? Maka pembunuh ini pun membunuh satu orang tersebut, sehingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Dia datang sama orang yang berilmu, ulama, orang yang berilmu. Apakah Allah bisa mengampuni saya? Dosa saya terlalu banyak, saya sudah bunuh 100 orang. Bisa, dengan cara kamu pindah tempat, berhijrah. Tempatmu yang sekarang orang-orang buat maksiat sangat banyak, maka kamu pindah. Ketika dia pindah, dia berhijrah tempat, di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka malaikat berebut, masukin ke neraka. Enggak, dia masukin surga, masukin neraka, masukin surga. Kata malaikat azab, dia ini banyak dosanya, sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tapi di akhir hidupnya dia sudah berniat untuk menjadi orang baik. Maka niat itulah yang menghantarkan dia menuju ke syurganya Allah. Walaupun dia belum berbuat baik, tapi dia sudah berniat. Maka kalau kita berbuat baik dengan niat saja sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kalau kita buat baik, kalau kita lakukan, kita dapat 10 pahala. Kalau baru niat dapat 1 pahala. Kalau kita buat jahat sudah dinilai sebagai 1 keburukan, 1 kejelekan. Kalau baru niat belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sekalian, kita bisa lebih mencintai diri kita. Umur kita kan nggak panjang ya. Umurnya umat Rasul itu tidak panjang. Kata Rasul 60 sampai 70 tahun saja. Itu pun yang sudah dapat segitu bonus, Bu. Banyak yang dapat bonus di sini nih. Kayaknya banyak mbah-mbah di sini nih yang saya lihat nih. Sebaya-baya ibu saya nih kayaknya nih ya, yang usianya sudah 63 tahun ke atas. Bonus, bonus. Makanya kalau sudah dapat bonus, kalau kata ibu saya kan tiap hari Quran terus, Bu. Saya bilang, Bu, ibu kok Quran terus sih? Katanya kan tinggal nunggu bentar lagi dipanggil sama Allah. Mau ngapain lagi katanya? Mau ngapain lagi? Udah, anak udah pada gede-gede, waktunya sekarang ngafalin Quran. Jadi ibu saya sekarang ngafalin Quran, Bu. Karena ngerasa anak-anaknya udah gede-gede, waktu luangnya banyak. Jadi udahlah menyiapin pertemuan kepada Allah, supaya nanti kalau ibu kembali kepada Allah dalam keadaan sedang bersama dengan Quran. Karena kita ini dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ibu-ibu yang mau matinya bersama Quran, ya biasakan dengan Quran. Ibu-ibu yang mau matinya dalam keadaan sujud, biasakan banyak sujud. Banyak ya, Bu. Kemarin beberapa bulan lalu saya lihat gadis dan muda-mudi, laki-laki dan perempuan, di dalam sebuah tenda di tempat wisata lagi melakukan perbuatan dosa. Matinya kesambar petir. Ini kisah nyata nih, saya nggak bohong, beritanya ada. Coba deh klik di Google atau di YouTube. Kesambar petir lagi seperti itu. Artinya Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kita tidak mau umur kita yang nggak tahu kapan Allah panggil. Kan meninggal itu nggak harus tua dulu, meninggal itu nggak harus sakit dulu. Betapa banyak orang yang kembali kepada Allah mendadak, kecelakaan mendadak. Almarhum ayah saya lagi tidur, Bu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin amin ya rabbal alamin. Ayah saya lagi tidur, tidak bangun lagi. Banyak loh kejadian-kejadian begitu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semua, berapapun usia kita, untuk kita minta kepada Allah agar setiap detik kehidupan kita semuanya bernilai ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ngerjain pekerjaan rumah lillah, ibadah ya Allah. Kita melakukan usaha di luar, bekerja misalnya, sebagian dari kita di sini bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lillah ya Allah, semoga bernilai ibadah. Kita layanin suami, ibadah ya Allah, semoga bernilai ibadah insyaallah. Semua detik kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan jalan kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuki kita jalan yang lurus dan kita jadi orang baik, kita jadi hamba Allah yang baik, kita jadi anak yang baik ya Allah, kita jadi istri yang baik, kita jadi
ibu yang baik untuk anak-anak kita. Kita jadi saudara yang baik untuk saudara kita yang lainnya. Insya Allah seorang mukmin adalah orang lain selamat atas kejahatan lisan dan perilakunya. Kita ini Islam rahmatan lil alamin. Orang melihat kesejukan dalam Islam, kesantunan, kebaikan, ya Bu ya. Mempersatukan, bukan mengolok-olok, merendahkan orang lain, mengadakan perpecah belahan. Itu bukan ajaran Islam. Kita mau Islam rahmatan lil alamin. Orang lihat Islam damai, santun, baik, sejuk, mempersatukan, bukan permusuhan, insya Allah. Baik, sekian ceramah saya pada hari ini, Ibu sekalian.